Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.8 koneksi antar modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar modul 1.1 dan modul 1.2 menggunakan model refleksi 4P, di antaranya 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan keempat, perencanaan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya berpihak pada murid. Yang kedua, mendidik tidak hanya mengajar saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti pada anak. Yang ketiga, pembelajaran berarti menuntun, bukan menuntut, dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, seorang pendidik haruslah menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, dan tut wuri handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Kelima, pembelajaran juga menghamba pada anak. Momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah yang pertama, saya harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kedua, saya belajar tentang nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, serta peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktis. Ketiga, guru penggerak harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntunnya sesuai tahapan usia. Momen yang paling menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah yang pertama pada saat melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, mengerjakan setiap tugas yang ada di LMS dengan adanya batasan waktu, terutama untuk mengerjakan tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan calon guru penggerak secara daring. Ketiga, pengaturan waktu antara tugas pokok sebagai guru dan tugas sebagai calon guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami yaitu yang pertama, pada modul 1.1 menjelaskan konsep berhamba pada murid. Artinya, pendidikan dan pembelajaran harus berorientasi pada murid. Hal ini berkaitan dengan nilai guru penggerak yang ada pada modul 1.2 yaitu nilai berpihak pada murid. Yang kedua, pada modul 1.1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia yang merdeka. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak pada modul 1.2 yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya seperti Aladin di dalam sebuah cerita dongeng yang menemukan lampu ajaib. Di dalam lampu ajaib itu terdapat ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Dengan adanya bekal ilmu dan pengalaman yang diperoleh, saya tergerak dan termotivasi untuk mengimplementasikan atau mempraktikannya dalam proses pembelajaran supaya tercapai pendidikan yang merdeka dan menghamba pada murid, serta diharapkan dapat berbagi ilmu pengalaman dengan rekan sejawat di sekolah. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, siswa sebagai objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran tanpa memperdulikan penanaman nilai-nilai karakter. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai.
Saya jarang melakukan kegiatan refleksi setelah selesai melakukan proses pembelajaran. Setelah momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid atau student center, melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik, melaksanakan penilaian yang melibatkan seluruh aspek, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotorik, serta sosial dan budaya, melaksanakan penilaian yang tidak melihat dari hasil KKM yang diperoleh siswa saja, tetapi dapat dari proses pembelajaran yang dilakukan. Penerapan ke depan, di antaranya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga tercipta merdeka belajar, berkolaborasi dengan rekan guru dan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas diri, inovatif, menciptakan hal baru, dan berani berkarya. Mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memotivasi diri. Reflektif, berpikir terbuka, dan bertanya pada diri. Demikianlah pemaparan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Burung beo, burung cendrawasih, banyak dijumpai di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga presentasinya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.